Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sudah kita baca bersama makalah dalam bentuk file yang telah disampaikan oleh pemakalah pada kesempatan kali ini, yang tentunya saya pikir pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat menarik, karena pembahasan kita adalah tentang munakahat atau pernikahan. Di makalah sudah dijelaskan apa itu pengertian pernikahan, kemudian konsep pernikahan itu seperti apa, syarat-syarat pernikahan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hukum pernikahan juga sudah dibahas di makalah. Jadi saya pikir dalam konteks itu secara umum sudah bagus makalahnya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kita ini, yakni berkaitan dengan persoalan-persoalan ataupun problem-problem yang terjadi di masyarakat. Karena ini adalah munakahat, pernikahan, tentu ini sangat banyak problem-problem berkaitan dengan yang kita diskusikan di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari misalnya tentang pernikahan. Nikah itu ada yang mendefinisikannya seperti misalnya nikah kontrak, apakah itu ada? Kemudian ada yang nikah siri, apakah itu boleh? Itulah kemudian yang menjadi pertanyaan di diskusi kita ini, apakah nikah siri itu boleh? Nah, jawabannya adalah, dan pemakalah sudah menjawab, tidak ada masalah dengan pernikahan siri, asal memenuhi rukun dan syaratnya. Persoalan kemudian nikah siri itu tidak tercatat dalam undang-undang perkawinan di negara kita, tidak tercatat secara resmi, itu lain hal. Tapi dalam konteks Islam, bahwa ketika nikah siri itu sah dan dibolehkan, ya, disah, pernikahan nikah siri itu sah dan boleh. Pertanyaan kemudian, dalam konteks nikah siri di masyarakat itu ada yang hanya melalui hakim, apakah itu sah? Tidak sah tentunya. Kenapa? Nikah siri seperti yang saya sampaikan tadi harus memenuhi rukun dan syaratnya. Tidak ada perbedaan kemudian antara nikah siri dengan nikah seperti biasa yang pakai buku nikah dan lain sebagainya. Enggak ada perbedaannya, sama saja dalam konteks keagamaannya. Tapi dalam konteks undang-undang pernikahan, ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara kita, nikah siri tidak tercatat di sipil. Sementara kalau nikah resmi itu tercatat. Saya pikir hanya itu saja perbedaannya, yang lain tidak ada perbedaan. Maka kalau ada orang yang nikah tanpa wali, dia wali hakim, tidak ada persetujuan dari wali-walinya, maka dapat dipastikan nikahnya tidak sah, kecuali ada persetujuan dari wali. Itu dia ya. Harus ada persetujuan dari wali. Kalau tidak ada, tidak sah. Itu sudah pasti. Nah, di makalah ini nanti pemakalah juga harus jelas dibuat siapa-siapa yang menjadi wali. Ya. Mulai dari ayah, kemudian ada kakek, ada paman atau uda kalau orang Mandiling bilang, ada saudara laki-laki, seayah, seibu, saudara laki-laki dan seterusnya. Ini belum nampak di makalah ini. Ya. Yang halal dinikahi, yang haram dinikahi juga belum nampak. Maka saya katakan tadi, makalah ini masih secara umum, belum secara khusus. Memang kalau kita bahas ini dengan pembahasan yang kalau kita katakan mendalam, ini akan ada beberapa halaman. Tapi secara umum
di makalah kita ini sudah dijelaskan. Nah, jadi jawaban dari apakah nikah siri itu sah oleh wali hakim tanpa ada restu dari wali yang sesungguhnya, yaitu ayah, kakek ataupun saudara-saudaranya yang tercatat sebagai wali, maka dapat dipastikan itu tidak sah. Maka kalau di kampung-kampung itu ada orang nikah ataupun kawin lari, maka diminta izin. Macam di kampung saya ada, itu biasa namanya, kalau di kampung namanya kawin lari. Dilarikannya, kemudian kalau sampai di rumah pakai polisi juga tidak bisa, nggak bisa ditarik lagi karena memang itu adat. Ya, nanti kalaupun ada masuk polisi ke sana, orang kampung itu yang akan berhadapan dengan polisi. Itu yang penting sampai ke rumah calon suaminya, disantan dia, itu sudah secara adat sudah tidak bisa lagi diambil oleh orang tua perempuan. Tinggal nanti yang laki-laki meminta izin kepada orang tua perempuan, tapi biasanya pasti dikasih izinnya, nikah di sana, ya, dinikahkanlah itu oleh walinya, atau dia memberikan mandat ataupun amanah kepada wali yang lain, bahkan ke wali hakim juga boleh, ya. Itu dia, itu real itu. Kemudian persoalan berkaitan dengan bagaimana kemudian orang yang nikah di luar, orang yang hamil di luar nikah, kemudian dia dituntut untuk menikahi yang dihamilinya, atau bahkan yang paling ekstrim kemudian adalah orang tua perempuan yang hamil itu menikahkannya dengan orang lain. Bagaimana statusnya ini? Sesungguhnya mayoritas ulama mengatakan ini tidak boleh. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang hamil, perempuan yang hamil, tidak boleh dinikahkan kepada yang menghamilinya ataupun yang tidak menghamilinya. Tunggu dulu sampai dia melahirkan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, dan setelah lahir anak akan diperbaharui nikahnya, akan nikah ulang kembali. Tapi lebih bagusnya yang mana? Lebih bagusnya adalah setelah anak lahir baru nikah. Ya, setelah lahir anak baru nikah. Kalau belum boleh sih, tapi sebagian kecil ulama mengatakan boleh, tapi sebagian besarnya mengatakan tidak boleh. Maka kita harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Kemudian anak itu statusnya dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkanlah anak itu kepada mamanya, bukan kepada ayahnya kalau mereka nikah. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, di luar perkawinan yang sah, maka dia akan dinisbahkan kepada siapa? Kepada mamanya. Binti atau bin mamanya lah dia. Karena dia dianggap tidak punya ayah. Anak yang lahir di luar nikah apa kemudian berhak menerima warisan? Tidak. Walaupun kemudian dia dinikahkan dengan ayah, ayah sama mama biologisnya nikah, ya, itu memang ayahnya betul secara biologis, tapi dalam hukum Islam itu tidak dianggap anak daripada ayahnya. Kenapa tidak dianggap? Karena itu lahir di luar pernikahan yang sah. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, anak itu adalah anak mereka. Mereka yang berbuat zina kemudian hamil, lahir anak, dan mereka nikah, tetap anak itu dikatakan di luar pernikahan yang sah. Yang lebih ekstrim lagi, tidak boleh menerima harta warisan. Itu anak zina tidak boleh menerima harta warisan, tidak berhak menjadi ahli waris. Walaupun itu ayahnya secara biologis. Secara biologis itu diakui ayahnya, tapi secara dalam konteks hukum Islam itu bukan ayahnya.
Itu dia, makanya hati-hati. Anak perempuan kita itu kita harus betul-betul hati-hati. Ya. Pertanyaan kemudian, kalau anaknya perempuan, yang boleh menjadi walinya itu adalah wali hakim. Ayah biologisnya apa boleh menjadi wali? Tidak. Saudara-saudaranya tidak. Karena statusnya adalah hanya saudara biologis, hanya cucu biologis, hanya anak biologis. Dalam konteks hukum agama, anaknya itu tidak sah. Anaknya itu adalah anak di luar pernikahan. Maka yang berhak menikahkannya itu adalah wali hakim. Pertanyaan kemudian, apakah dia berdosa? Tidak. Prosesnya ayahnya yang berdosa kalau dia tidak. Jadi itu dia. Jadi itu yang harus dibedakan. Fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu yang harus kita lihat sehingga kita bisa bisa lebih memahami, tidak salah mengambil langkah. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ada ulama yang mengatakan boleh, setelah itu nanti ada nikah pembaharuan, dan ada juga ulama yang mengatakan tak perlu lagi nikah karena sudah nikah, ya tidak ada masalah. Tergantung mana yang kita ikuti. Tapi kalau misalnya kita pernah melakukan dosa itu, kemudian anak kita itu kita tahu misalnya anak kita itu adalah anak kita secara biologis, tapi kita melakukannya di luar pernikahan yang sah, kemudian anaknya lahir perempuan, serahkanlah ke wali hakim. Ya, serahkanlah ke wali hakim. Jangan lagi awak yang menikahkan. Kenapa? Karena kalau kita yang menikahkan, maka dapat dipastikan nikahnya itu tidak sah seumur hidup. Sejauh mana dia berumah tangga anak yang kita nikahkan itu, maka selama itulah dia berzina. Ya. Jadi ini penting, itu yang berkaitan dengan pertanyaan saudara-saudara terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, anak di luar nikah itu statusnya bagaimana, kemudian bagaimana perkawinan yang menikahi wanita yang dalam kondisi hamil di luar nikah. Nah, itulah dia jawabannya. Ya. Pertanyaan terakhir adalah berkaitan dengan ketika istri tidak mencintai suaminya, itu bagaimana? Ini macam-macam film Indosiar ini namanya, Suara Hati Istri namanya. Kalau mamak-mamak sering nonton itu sampai nangis-nangis kan gitu kira-kira kan. Nah, persoalan kemudian ada orang yang dijodohkan oleh orang tuanya dan istrinya tidak mencintainya, apa yang harus dilakukannya? Ya, yang harus dilakukannya diambil sikap tegas. Kalau tidak cinta, tidak sayang, dan tidak mau lagi berumah tangga, dengan dia dikatakan sejujurnya, disampaikan. Kalau sudah sempat terjadi menikah, boleh kita gugat. Karena tidak ada perasaan. Tapi kalau bisa dipertahankan, kita harus bersabar. Mungkin ini adalah jalan yang terbaik, jodoh yang diberikan Tuhan. Tuhan lebih tahu, kita jangan egois. Ya. Biasanya pilihan orang tua itu juga adalah pilihan yang terbaik. Tapi ada juga yang tidak terbaik. Nah, itu tergantung persoalan takdir kita masing-masing, ya. Jadi kalau kita dinikahkan, awalnya kita tidak cinta, kalau sudah itu jodohnya, kita bersabar, mungkin itu yang terbaik dari Tuhan, ya. Pemakalah juga menyampaikan itu, ya tidak ada problem, ya tidak ada masalah. Kalau kita tidak layak, tersakiti kita, gimana pun caranya, tidak bisa sama sekali mencintainya, ya sudah. Sudah dicoba bertahun-tahun tak bisa, kan? Daripada kita menderita sakit batin, lahir dan lain sebagainya, gak ada masalah digugat cerai. Tapi ingat, perceraian itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, walaupun itu dihalalkan. Saya pikir itu sampai di situ saudara-saudara sudah paham
pembahasan kita pembahasan yang luar biasa pada kesempatan kali ini berkaitan dengan munakahat pernikahan. Tapi berkaitan dengan nikah siri tadi tidak ada persoalan, tidak ada problem, ya, tak ada masalah. Hanya yang membedakannya adalah satu tercatat secara sipil, satu lagi tidak tercatat. Nah, yang lebih ketatnya sekarang lagi bahwa undang-undang perkawinan itu nikah siri itu bisa diproses pidana. Nah, itu bisa diproses pidana dalam konteks hukum tata negara, tapi dalam konteks hukum Islam tidak bisa. Kenapa bisa diproses pidana? Karena itu namanya kalau kita katakan HAM yang disampaikan oleh Barat itu kemudian menjadi rujukan hak istri karena merasa terzalimi dibuatlah. Ini kan persoalan persoalan emansipasi wanitanya ini, ya. Mereka tidak mau mengikuti firman Tuhan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa wa masna wa sulasa baru bapak ini mayoritas itu tidak setuju. Tidak ada istri yang mau diduakan, ditigakan dan diempatkan. Walaupun itu kata Allah dalam Al-Quran sampai 4 boleh. Kalau kita bisa berlaku adil. Tapi dalam konteks sosial kemasyarakatan jarang satu-satu. Bahkan wanita yang paling soleh sekalipun, istri-istri Rasul juga cemburu. Walaupun dia ikhlas, tapi dia cemburu dengan istri-istri Rasul yang lain. Maka berat. Istilah beratnya sesungguhnya. Tapi bagi orang yang ikhlas, dia akan mendapat surga. Artinya dia memang wanita yang baik, karena dia mengikuti perintah. Kalau dia juga tidak mau, tetap juga wanita yang baik, tapi ada tingkatan yang lebih baik lagi. Oke ya. Saya pikir itu saudara-saudara, ini sampai 17 menit saya menjelaskan. Karena ini memang pembahasan yang sangat baik, pembahasan yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya makalah ini kok lama kali baru kita diskusikan. Nah, selanjutnya juga kepada pemakalah selanjutnya, kalau tak salah saya ada 4 lagi. Ini kita selesaikan sampai minggu depan, supaya kemudian kita maksimal dalam proses perkuliahan kita ini. Walaupun perkuliahan kita ini kita laksanakan secara daring. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.